Saudara, ada begitu banyak pemimpin, saudara, yang merasa bahwa dia harus kuat setiap saat, harus bisa setiap saat, harus saudara selalu ada dan perform setiap saat. Dan kenyataannya nggak bisa. Kenyataannya tidak ada pemimpin yang kuat setiap saat, tahu setiap saat, hebat setiap saat. Saudara, karena itulah hari ini mari kita belajar untuk berkata dengan tenang. Tuhan, aku tidak sanggup. Aku butuh Engkau. Aku sangat perlu Engkau. Aku sangat mau Engkau menunjukkan kekuatan-Mu. Justru di dalam kelemahanku. Saudara, setiap kita Tuhan mau dijadikan yang namanya intan. Tapi tahukah saudara bahwa intan, saudara, itu sama bahannya dengan karbon C. Saudara, persoalannya semuanya adalah dari pohon yang kena disambar api. Saudara, dan gosong jadi hitam. Tapi kalau saudara berhenti di situ, maka saudara tidak ada harganya. Bahkan saudara bisa ditunggangi iblis. Sampai saudara bisa menjadi Hitler, Saddam Hussein, Stalin. Saudara, mereka adalah orang-orang yang disambar dan menderita dan sangat kesakitan. Kemudian ditunggangi oleh roh. Persoalannya dari karbon jadi permata tidak pernah sehari. Saudara membutuhkan turun ke bawah. Dan seringkali kita jadi pemimpin tidak pernah mau. Pada waktu Tuhan bawa kita turun. Pada saat Tuhan biarkan kita gagal. Pada saat Tuhan biarkan kita hancur. Pada saat kita dibiarkan kelihatan sangat lemah. Bayangkan ada saat di mana Daud dikudeta anaknya sendiri. Bayangkan ada saat di mana Daud, saudara, harus melihat anaknya, saudara, melecehkan istri-istrinya. Saudara, bayangkan ada saatnya Daud harus melihat dia salah. Dan akibat dari kesalahannya ratusan ribu orang mati. Saya tidak bisa bayangkan pada waktu Reinhard Bonnke melihat hari itu, saudara, Reinhard Bonnke mendapat penglihatan. Dan dia mendapat penglihatan bahwa seluruh Afrika dibasuh oleh darah. Kalau saudara dapat penglihatan itu, hati saudara gimana? Saudara bilang ini darah Yesus, betul kan? Dan akan merubah Afrika jadi luar biasa. Saudara, dan dia buat KKR besar. Buat truk. Dan saudara, truknya ada gambar Afrika. Dibasuh darah. Tapi begitu dia buat KKR itu. Kerusuhan seluruh negeri. Dan lebih dari 20 pendeta dijejer di jalan. Digorok di depan mata semua orang. Saudara, coba bayangkan kalau saudara ada di tempat dia. Saudara berkata, Tuhan, kok jadinya darah manusia? Saudara, dan orang berkata gara-gara Reinhard Bonnke bikin KKR. Saudara, mereka teriak-teriak berkata serahkan Reinhard Bonnke. Dan dia bilang biar aku saja yang mati daripada mereka. Tapi pemerintah Afrika berkata tidak bisa. Kamu warga negara Jerman. Kalau sampai kamu mati bisa perang. Jadi dia diculik, saudara. Dibawa ke airport. Dikirim ke Jerman. Dan tidak boleh menginjak Afrika selama 10 tahun.
Pada waktu dia berjalan diculik itu saudara. Di tengah dia jalan dia lihat namanya dihujat, diteriakin pendeta-pendeta. Karena pendeta lagi dijejer, mau dibunuh. Seandainya kita ada di situ. Dan kita rela bongkar. Hati kita bagaimana? Saudara, itulah dark side. Bagian dari leadership. Ketika Tuhan harus bawa kita turun. Direndahkan. Dihabisi. Saudara, dan itulah satu-satunya cara. Untuk engkau jadi permata. Ketika tiba-tiba saudara. Engkau ditolak dimanapun dan sepertinya engkau hanya bisa diam sendiri. Tapi itulah momen di mana engkau sangat intim dengan Tuhan. Dan engkau tiba-tiba berkilau. Dari hitam jadi putih. Saudara lihat di sini. Saudara, kalau saudara mau jadi permata, minimal saudara harus ditekan dengan 328,854 kilo, itu minimal. Jadi kalau saudara bilang, little me. Hari ini udah ada persoalan, tambah butuh duit, tambah di rumah dimarahin suami, tambah dimaki-maki pemimpin, gak apa-apa, calon permata. Belum 328,854 persoalan kan. Coba hitung aja persoalanmu. Saudara tidak berhenti sampai situ. Saudara harus menghadapi temperatur minimal 1204 derajat Celcius. Kalau tidak bisa berubah jadi putih. Hitamnya itu udah hilang. Saudara, saya ingat apa yang dialami Pak Yusak. Yang merubah hitamnya jadi putih. Saudara, Pak Yusak itu punya persoalan dengan perempuan. Saudara, walaupun dia sudah jadi hamba Tuhan. Dia berkali-kali jatuh dengan perempuan. Saudara dan saya ingat proses Tuhan yang luar biasa. Saudara, dia pernah terikat dengan perempuan sampai keluarganya hampir hancur. Saudara, kemudian dia mengalami lagi dijelekan orang semua gara-gara perempuan. Saudara, dia pernah diserang kuasa kegelapan. Saudara, dan terakhir dia tabrakan. Maaf kata, sampai tidak lagi bisa jatuh cinta dan berfungsi sebagai pria. Saudara, ada perjalanan panjang. Walaupun sangat berat. Saya melihat beliau selalu bersyukur dan berkata, gak apa-apa, ini baik. Karena itu merubah yang hitam menjadi putih, menjadi permata. Tapi persoalannya, saudara, kalau saudara udah jadi permata nih tapi masih mentah. Banyak dari kita tidak sadar bahwa kita permata mentah. 1 karat, kalau saudara bilang, Bu, 1 karat itu berapa? Kelingking, punyanya perempuan dibagi 4. Ya, kukunya, bukan kelingkingnya, kuku kelingking. Punyanya perempuan yang kecil bagi 4. Itu kira-kira 1 karat. Saudara, 1 karat. Kalau mentah itu cuma $375. Kurang lebih 700.000. Tapi saudara tahu, dia harus diproses, diasah, dipotong ribuan kali. Maka tiba-tiba dia 1 karat. Jadi $5.000. Kira-kira 70 juta. 1 karat. Apakah saudara mau
untuk mengalami proses ini. Ayatnya berkata begini, hikmat lebih baik dari alat-alat perang. Tapi satu orang yang keliru dapat merusak semua yang baik. Saudara, kata keliru di situ juga satu orang yang tidak kompeten dapat menghancurkan banyak hal yang baik. Tidak kompeten itu satu, tidak sanggup berfungsi. Dua, tidak sanggup berlaku sesuai kapasitas. Yang ketiga, tidak punya skill, kemampuan untuk melakukan. Saudara, bukankah kita semua pemimpin? Seringkali kita merasa ini. Saudara, seringkali kita berkata Tuhan gak sanggup. Saya enggak, saudara ya, bayangan ya, untuk membiayai Mahanaim 1 bulan. Saudara, saya enggak pernah bisa. Saudara, kemudian di sini kapasitasnya berfungsi. Ya, kalau misalnya berfungsi sebagai pemimpin, saudara harus tekun, saya enggak tekun. Saudara harus tiap pagi doa puasa. Puasa aja bolong-bolong, lupa. Itu saya. Saudara harus ngerti bahasa Inggris, nggak bisa belepotan bahasa Inggris. Saudara harus tahu sistem, nggak bisa. Saya nggak pernah tahu sistem. Mungkin kalau saudara baca ini, saudara akan berkata, saya nggak layak jadi pemimpin. Tapi di depan saudara semua sampai yang paling belakang saya mau berkata, justru itulah kita sebut session ini dark side pemimpin. Istilah saya nih, pemimpin dituntut 1 juta sisi. Benar. Kenyataannya saya gak tahu saudara, 10% pun tak sanggup. Tapi saya punya kabar baik. Saudara cuma butuh punya hati yang jujur. Saudara cuma butuh punya hati yang jujur dan berkata, Tuhan, saya nggak sanggup. Roh Kudus tolongi saya. Dan saudara biarkan buka hatimu besar-besar untuk menerima orang yang Tuhan masukkan dalam hidupmu untuk memperlengkapi semuanya. Saya bersyukur Mahanaim ada. Nanti habis saya yang bicara Bu Iren Sugiarto. Dia adalah orang yang paling tekun, paling sistem. Yang saya nggak bisa 1 cuil pun lakukan. Saudara, kalau kemarin-kemarin saudara dengar Ibu Deborah Puji. Saudara, dia 10 tahun di awal Mahanaim. Saudara, setiap hari 10 jam ada di menara doa, gak keluar. Hari itu dia pergi ke tempat lain. Dan dia bilang gini, Bu gantiin saya ya. Saya bilang siap, cuma 1 hari kan Kak. Saya panggil dia Kak Puji soalnya. 1 hari kan, ya. Saudara, ternyata baru 3 jam. Saya tidak tahan saudara. Suruh doa di ruangan 3x4. Berdoa. Tuhan doakan Indonesia, doakan ini. Saya bilang gini, habis kata-kata saya. Saya bosan. Dan kemudian saya bilang, aduh sorry ya. Saya 4 jam keluar saya. Saya bilang Kak Puji, Kak sorry ya Sa. Gua nggak tahan. Kalau saya paksa 1 sampai 1 hari. Nanti jadinya kacau balau itu doa. Karena saya nggak tahan. Sampai saya bilang kalau saya disuruh kayak Kak Puji 10 tahun. Gue bisa gila. Saudara jadi pemimpin. Kok cukup jujur saudara. Dan Tuhan nanti akan masukkan dalam hidupmu. Suplemen. Yang itu akan melengkapi. Saya tidak pernah bisa seperti Leo. Saya sering guyon. Ini antara nyindir, benar. Tapi saya suka juga.
Saudara, saya ini bukan orang KKR. Kalau saya KKR, saya kalah pamor sama Leo. Kalau sudah KKR, saudara, wah dia lihat orang banyak. Dia akan mulai teriak, saya begini. Terus tiba-tiba dia mulai nyanyi. Orang sudah jatuh, bam. Termasuk saudara sampai yang pelayan pelepasan. Kalau namanya KKR gitu ya. Ibu Iin dan Leo ujungnya. Leo khotbah, Ibu Iin catcher. Dan kalau udah begitu saya nggak pede naik panggung. Kenapa? Orang muntah di sini. Orang ngeludah di sini. Kalau pelepasan kayak begitu saudara. Muntah, ngeludah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah baunya gak karuan. Suruh berdiri di hadirat Tuhan. Ya gak bisa saya. Ujungnya saya kasih kode. Terusin aja lah. Gua ngurusin yang jatuh di depan. Dan itu gak sekali saudara. Berkali-kali. Tapi persoalannya. Apakah saudara akan menikmati itu? Ataukah saudara marah? Dan saudara berkata, tak bisa dong. Aku kan pemimpinnya. Saya berdoa. Pagi ini saya mau supaya setiap saudara tahu. Sekalipun kita harus terus belajar. Sekalipun kita harus terus upgrade. Sekalipun kita harus terus dan terus memperkuat diri kita. Mari belajar jujur. Buat setiap kelemahan kita. Karena itulah awal saudara dipulihkan. Saudara dikuatkan. Saudara punya tim. Kalau saudara tidak pernah jujur. Saudara, saya harus berkali-kali datang. Dan minta maaf sama pemimpin. Bukan sama pemimpin, sama anak-anak buah saya. Saya bilang maaf ya. Saya marah. Tapi saya salah. Saya menghakimi. Saya harus berkali-kali berkata saya kasih perintah. Tapi saya gak melakukan. Saya harus berkali-kali berkata, toh ampuni saya. Karena saya melukai begitu banyak anak buah. Dan hari ini di awal saya cuma mau berkata, ingat ini baik-baik. Saudara tidak bisa jadi superhero. Tapi saudara bisa jadi orang jujur. Dan itu membebaskan kita. Jangan pernah saudara malu buat minta maaf dan minta ampun sama pemimpin. Tapi kalau hari ini jadi, saya cuma bisa kasih satu modal saya. Jujur di depan Tuhan dan di depan manusia. Saya berkali-kali bilang, tolongi saya. Saudara, hari itu saya punya seorang saudara, namanya Ibu Ruth. Saudara, dan orang ini adalah adik saya, anak saya, teman saya, banyaklah. Saudara, dan hari itu saya itu punya banyak orang yang nyakitin hati saya. Semua orang jadi hater, banyak bukan semua, banyak orang jadi hater. Banyak orang berontak, banyak orang nyakitin saya. Dan saya ngomel. Dan saya makin jauh dari Tuhan. Dan saya makin tertekan. Dan saya makin marah. Dan hari itu saudara. Saya bilang sama Ibu Ruth. Saya bilang gini, Ruth. Tolong katakan kebenaran. Ada apa dengan saya? Saudara dan Ibu Ruth bilang begini, Bu. Kalau saya bicara kebenaran, saya kena kusta enggak? Karena Alkitab bilang kan, Miriam memperkatakan kebenaran, kena kusta. Ya, negur pemimpin dengan hati marah, kena kusta. Jadi dia bilang, kena kusta enggak? Saya bilang, ya enggak lah. Saya hari ini minta kamu
mengonseling saya. Ini pemimpin-pemimpin, ingat ya, jangan malu konseling. Apalagi sama anak buah. Wah, tiba-tiba jaim. Wah, ini muarah, senyum. Saudara biasakan itu. Lama-lama saudara munafik. Bukan berarti kalau kita marah, ledakan saja, bukan. Harus dibereskan. Harus dibereskan. Saudara, dan hari itu saya datang ke beliau dan bilang, tolongi saya. Bicara kebenaran. Saudara, dia bilang, benar ya Bu, nggak kena sambar, nggak, janji. Walaupun nggak kena sambarnya, mungkin cuma 5 menit. Kan nggak tahu saudara. Saudara, dan kemudian dia bicara. Sampai hari ini saya bersyukurlah saya punya dia. Mungkin cuma dia yang berani bilang. Saudara, dia bilang begini, ibu itu berubah. Dari seorang pemimpin, jadi nenek-nenek tua yang cerewet. Kenapa ibu tidak memperkatakan firman? Bukankah mati dan hidup dikuasai firman? Kenapa ibu tidak menyalurkan kasih kepada mereka yang melukai ibu? Bukankah kasih tidak pernah gagal? Kenapa ibu tidak mau dengan rendah hati membebat mereka minta maaf? Walaupun ibu gak salah, supaya mereka puas. Kenapa ibu cuma ngomel, kritik, ngomong negatif. Kayak nenek-nenek tua cerewet. Saya lihat dia kurang ajar juga ya dia. Tapi itu kebenaran. Itu kebenaran. Dan dia bilang dengan sangat jelas, apa sih masalahnya ibu buat minta maaf sama mereka? Bu kadang-kadang minta maaf bukan karena ibu salah. Tapi itu menyembuhkan mereka. Saudara, dan hari itu saya diam. Saya bilang gini, cukup. Perkataanmu cukup tajam. 10 menit lagi saya marah beneran sama kamu. Saudara, dan dia senyum dan kemudian bilang, oke, sekarang balik lagi jadi hamba. Bukan mengonseling katanya. Saudara, tapi yang dia ngomong benar. 1000% benar. Saya pulang. Saya bilang, Tuhan, bersihkan saya. Saya mandi, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, apa susahnya sih? Untuk saya minta maaf. Apakah saya sekarang menjadi terlalu sombong? Apa susahnya saya menyalurkan kasih? Apakah sekarang saya sudah begitu kering? Sampai saya tidak bisa menyalurkan kasih. Dan hari itu saya teriak, saya bilang tolongi saya. Saya tidak mau jadi raja wali yang berubah jadi burung bangkai. Sudah tahu raja wali dan burung bangkai itu spesiesnya sama. Tapi burung raja wali tidak pernah saudara mau makan bangkai. Dia terbang sangat tinggi. Dan pada waktu dia capek, pada waktu sayap-sayapnya sudah kotor, dia main di air terjun. Pada waktu paruhnya sudah tidak bisa menggigit, dia hancurkan. Dia cari matahari sampai tumbuh yang baru. Tapi kenyataannya ada raja wali yang tidak berani lakukan itu. Saudara, maka paruhnya menjadi sangat lapuk, melengkung. Dan dia tidak bisa lagi mengejar sasaran dengan tepat. Dan dia akan jadi pemakan bangkai. Sisa dari burung raja wali yang lain. Dan saudara tahu burung raja wali yang terus diperbarui. Bisa hidup 120 tahun. Tapi begitu dia makan bangkai. Dalam 1 tahun. Dia pasti mati. Dalam
dalam hidup saudara dan saya sebagai pemimpin. Saudara bisa mulai makan bangkai. Kemarahan, kesakitan tertolak. Saudara mulai tidak bisa ditegur. Dan gak lama loh. Raja Wali itu cukup 1 tahun. Mati. Kalau dia jadi pemakan bangkai. Saya nangis di hadapan Tuhan dan saya bilang, Tuhan, jangan pernah biarkan saya jadi pemakan bangkai. Saudara, yang kedua, pergumulan pribadi. Saudara, ini contohnya Saul. Saul ini raja pertama yang menurut saya rada edan. Bayangin ya, semua orang teriak-teriak, Saul, Saul, Saul jadi raja. Dia sembunyi di barang-barang. Kalau dia tidak begitu penakut, dia nggak akan sembunyi. Tapi pada waktu orang bilang begini, Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu marah. Pada waktu ada Goliat nyumput di gua, saudara trouble di dalam. Tapi saudara berkata, saya enggak seperti Saul. Saya enggak tahu, saya seperti Saul. Saudara, ada banyak trouble di dalam hati saya. Salah satunya, saudara, saya ini umur 3 tahun. Pada waktu pertama kali saya melihat opa saya dan ayah saya main dengan perempuan lain. Waktu itu opa saya main dengan perempuan lain, saya umur 3 tahun, saya melotot begini. Saya nangis. Saya tahu harusnya opa sama emak. Kenapa opa enggak sama oma, enggak sama emak? Kenapa sama pembantu? Gak lama setelah itu, saudara, saya turun dari tangga. Saya lihat ayah saya juga melakukan hal yang sama. Lagi ciuman mulut sama orang lain, bukan mamah saya. Walaupun mungkin saudara berpikir itu anak umur 3 tahun, mudeng saudara. Di dalam ini mudeng. Kalau ciuman ya harus sama mama. Gak sama perempuan lain. Saudara, hari itu saya nangis. Tanpa bisa bersuara. Karena saya terlalu takut. Papa dan opa saya itu galak dua-duanya. Jadi saya cuma nangis tanpa suara. Hari itu pertama kalinya saya teriak, Tuhan, Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, untuk itulah engkau ada. Doakan orang tuamu, pemimpinmu. Saudara, saya tidak sakit hati. Saya tumbuh dengan pengertian. Tapi sampai saya umur 17. Saudara, saya sangat suka memaki laki-laki. Suka banget. Misalnya nih ya, ada anak lelaki lewat aja gitu ya. Terus dia jatuhin sesuatu. Saya akan bilang begini, dasar laki goblok. Suka banget. Nanti kalau misalnya di kelas, ya, ada anak laki pegang saya, hai. Pokoknya coel-coel begitulah. Saya belak semplak sama bilang gini, dasar laki. Kayak kucing, semua dimakan. Ada aja istilah saya. Saya selalu maki laki-laki. Apa saja. Saudara, nanti kalau di kelas, mereka duduk jam istirahat. Saya bersihin papan tulis. Karena dari dulu saya pemimpin. Saudara, dan biasanya dipasangin. Kalau saya wakilnya, maka ketua kelasnya laki. Kalau saya ketua kelasnya, wakilnya pasti laki.
Dan saudara, mereka nggak bertindak. Saya yang menghapus papan tulis. Masih zaman papan tulis. Saudara, saya lakukan. Tapi saya akan maki dia dengan berkata gitu. Dasar pria males. Itu terus. Dan hari itu Tuhan bilang, setelah bayangin dari umur 15 tahun. Pertama kalinya. Pada waktu itu ada acara pelepasan. Saudara, dan pada waktu semua lagi pelepasan, saya dengan sangat sombong berkata begini. Menurut saya tidak ada yang perlu dilepaskan dalam hidup saya. Saya pintar, saya baik, saya nggak pernah berzina. Apa yang perlu dilepaskan dari saya? Jadi kalau saudara mau ketemu orang sombong di depan saudara, ini sombongnya mentok saudara. Dan pada waktu itulah tiba-tiba Tuhan bilang, dengan mulutmu yang tiap hari puluhan kali kamu maki laki-laki, kamu pikir kamu sembuh, kamu pikir kamu normal, kamu pikir kamu sehat. Baru hari itu saya diam. Dan saya mulai berurusan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan mulai bukakan sangat banyak. Dan hari itu tiba-tiba Tuhan bukakan semuanya. Saya mulai bilang, Tuhan, gak ada yang baik dari hidup saya. Orang melihatnya, kelihatannya semua baik-baik. Makanya saya suka guyon sama Leo. Saya bilang, Le, kalau dosamu itu dosa kampungan, berzinalah, nyuri, ya kampungan lah, emosi. Dosa saya itu elit. Jadi orang berpikir saya tidak berdosa. Padahal Alkitab itu sungguh-sungguh jelas. Bahwa dosa elit seringkali jauh lebih merusak, lebih berbahaya daripada dosa kampungan. Lihat betapa Tuhan mencintai pezina-pezina. Tapi Tuhan tidak bisa menobatkan ahli Taurat loh. Sama pezina Tuhan bilang diampuni dosamu. Sama ahli Taurat Tuhan bilang apa? Kamu itu kuburan. Dan saya mau mengaku, sayalah ahli Taurat, sayalah orang Saduki. Saya bahkan menurut saya mirip banget Lucifer. Yang sangat sombong dan merasa sangat oke. Tapi sekali lagi, dalam hidup saya selalu berurusan dengan yang namanya kesejatian. Setiap kali Tuhan bawa saya, pada waktu Tuhan mulai terangi hati saya, dan Tuhan bongkar semua kebekuan, kemarahan, kejahatan, ingin menginjak orang, ingin membuat orang lain menderita. Saya cuma bisa menangis dan saya bilang, Tuhan, ini aku. Pelacur masih bisa bertobat Tuhan. Tapi ahli Taurat susah bertobat. Selamatkan aku yang ahli Taurat ini. Dan saya mau berkata, selama saudara bisa berteriak-teriak, maka Tuhan akan berurusan dengan setiap kita. Bahkan Tuhan akan mengganti DNA kita. Saudara, bedanya Daud dengan Saul cuma satu. Saul tidak pernah punya kesejatian terbuka di depan Tuhan. Daud berteriak jujur. Dan hari ini saya mau berkata buat setiap pemimpin. Jangan biarkan engkau menipu dirimu sendiri.
Jangan biarkan kebekuan pelayanan. Saudara bahkan membuat engkau kehilangan Tuhan. Karena engkau berpikir kau sodorkan pelayanan. Kau sodorkan persembahan. Kau sodorkan kerja keras. Dan Tuhan tidak usah berurusan dengan yang paling busuk di hati kita. Ujungnya yang Tuhan lihat bukan yang di luar, tapi yang di paling dalam. Dan saya bersyukur tiap kali Tuhan potong dan potong seperti permata itu, Tuhan gosok dan gosok. Kalau saudara tanya apakah hari ini saya sudah beres belum? Menurut saya akan masih mengalami ribuan potongan. Ribuan gosokan. Dan itulah tanda sayangnya Tuhan dengan saya. Tuhan terus bongkar. Saudara kita teruskan. Saudara dengan kesepian. Saudara setiap pemimpin. Ini istilahnya ya. Yang kamu tanggung, yang kamu mengerti, yang kamu hadapi. Tidak pernah satupun orang akan mengerti secara utuh. Gak akan. Ada banyak pemimpin itu berharap saudara. Saudara ada orang-orang di sampingnya. Yang mengerti, menopang, selalu ada. Tapi mari terima kenyataan. Saudara bawa yang saudara mengerti. Yang saudara pikir. Yang saudara gumuli. Yang saudara tanggung. Tidak ada satupun orang yang mengerti utuh. Yang kau lewati. Tidak akan. Tapi jangan biarkan itu membuat engkau menjadi orang yang merasa menderita, sepi dan kata Elia, Tuhan, aku seorang diri. Kata Tuhan, enggak, 7.000. Dan saudara tanya, apa maksudnya Bu? Buat saudara tuh ngerti. Misalnya nih ya, saudara itu rumah Shalom itu panti asuhan. Dan ada rumah singgah. Saudara dan hari itu anak rumah singgah marah maki-maki saya. Saudara mereka bilang, ibu pilih kasih. Rumah Shalom makan Kentucky. Rumah singgah jatahnya cuma 1.000 sehari. Buat satu anak. Jadi mereka cuma makan nasi soto. Kuahnya yang banyak, kolnya yang banyak. Dagingnya cuma 2 helai. Saudara mereka marah. Saudara dan kalau saudara begitu saudara sakit hati. Saudara kan istilah saya nih mati muda. Karena kalau anak buah saudara mengerti semua yang saudara pikir. Maka yang berdiri di tempat saudara adalah anak buah saudara dan bukan saudara. Bisa ngerti? Kenapa hari ini engkau ada di tempat posisi masing-masing? Karena Tuhan tahu engkau bisa, sanggup, dan engkau kompeten buat tempatmu itu. Dan itu eksklusif, itu kehormatan, itu honor. Saudara dan saya hari itu cuma bilang maaf ya. Tapi yang di rumah Shalom ini yang saudara yang anak panti asuhan ini dikasih orang. Dan orangnya bilang saya mau kasih rumah Shalom. Kan saya nggak mungkin bilang jangan. Kasih rumah singgah. Dan orangnya bilang saya mau kasih rumah Shalom. Karena cuma 50 orang. Sedangkan rumah singgah hari itu 1.000 orang. Tapi anak buah akan melihat dari sisi gagalmu.
dari sisi jelekmu, dari sisi nggak adil. Saudara, ada begitu banyak keputusan saya yang setiap kali saya bicara, istilah saya nih ya, 500 orang bersuara menolaknya. Dan kalau saudara itu dikit-dikit tertolak, dikit-dikit merasa begini, saya nggak disukai, saya nggak disayangi, dan itu masuk di hatimu, luka, saudara mati muda. Tapi kalau mereka protes, nggak suka, dengan senyum saudara bilang, ya karena mereka bukan di tempat saudara. Mereka tidak akan mengerti apa yang saudara buat. Ilustrasinya ini, pada waktu anak-anak kita kecil, kita paksa mereka sikat gigi aja mereka marah sama kita. Kita paksa ke sekolah aja mereka bisa teriak, mama jahat. Bukan karena anak kita menolak kita kan. Tapi karena mereka tidak mengerti. Jadi sekali lagi, saudara, ada jalan-jalan yang saudara harus lewati bersama Tuhan. Ada sebuah kisah, dan ini kisah sebenarnya saya suka. Karena kisah ini menggambarkan kepemimpinan yang sejati. Saudara, dia bawa anak-anak muda ke Vietnam untuk melawan Vietcong. Saudara, dan saudara tahu hari itu Amerika kalah. Hari itu begitu banyak saudara kekalahan yang mengerikan. Kenapa? Karena anak-anak muda ini semangat, tetapi tidak pernah terlatih. Saudara, dan mereka, saudara ya pikirnya senjatanya hebat. Mereka gayanya dadat. Padahal peluru dibuang. Karena Vietcong tidak pernah di depan. Vietcong saudara di bawah tanah. Vietcong tidak pernah menunjukkan diri pakai seragam. Saudara, Vietcong nyampur sama rakyat. Tidak pernah pakai seragam. Saudara, dan pemimpin ini tahu. Karena itu setiap hari saudara. Kalau anak-anaknya ini jam 6 sore mereka istirahat. Itulah pemimpin ini pergi. Pakai baju biasa. Saudara, kebetulan dia keturunan Cina yang tinggal di Amerika. Jadi mukanya masih bisalah nyamar dikit. Saudara, dan dia mulai nyusup. Dia cari ke bawah. Saudara, dia ledakin yang namanya jalan-jalan tikus. Dia nyampur ke penduduk, nanya mewaspadai titik-titik mana yang jadi gudang persembunyian senjata Vietcong dan sebagainya. Setiap pagi dia tulis laporan, harus ke sini. Petugasan dia kasih ke anak buahnya dan dia tidur. Saudara, dan semua anak buahnya, semua para saudara ya, prajurit ini ngomel. Dia tidur, kita disuruh maju. Dia enak-enakan di camp. Kita disuruh melawan musuh. Kalau kita kena granat, kalau nanti kita kena tembak, dia pemimpin apaan? Saudara, dan ini sejarah 5 tahun. Semua anak buahnya memberi saudara komentar yang negatif. Padahal tempat dia satu-satunya yang sangat sedikit yang mati dan mereka terus maju. Tapi anak buahnya sampai menulis laporan ke pusat bahwa dia pemimpin yang kerjanya tidur. Gak pernah mau di depan. Selalu cuma bisa nyuruh. Gak pernah ada di lapangan.
Sampai kurang lebih hampir di akhir daripada perang itu. Ada satu anak buahnya yang melihat dan mengikuti. Dan dia baru tahu bahwa pemimpinnya ini mengerjakan 70%. Dia tahu di mana petanya. Dia tahu di mana Vitkong menyembunyikan semuanya. Pemimpinnya membereskan 70%. Membuat mereka luput. Membuat mereka terlepas. Saudara, itu yang harus dilakukan pemimpin. Kita harus jalan di depan dulu. Tidak ada orang mau buka rumah singgah. Kalau saya tidak buka rumah singgah dulu di rumah saya 2 tahun. Tidak ada satupun teman. Saya turun ke jalan-jalan, saya ambil anak itu, saya bawa ke rumah. Saya tidak punya uang, saya pergi ke Goro Makro. Minta semua barang kedaluarsa. Saya masak jam 4 pagi. Saya pergi ke pasar, ke tukang sayur. Minta semua makanan, semua yang sudah hampir bau, saya olah. Selesai rumah singgah, saya beresin semua rumah. Saya semprot supaya tidak ada bau mereka. Saudara, tidak ada yang tahu. Saya bahkan tidak bisa beliin sate buat anak saya. Karena uangnya saya pakai buat rumah singgah. Tidak ada yang tahu. Saudara bawa semua barang kami. Dari baju, mainan, keset, sandal, sepatu. Semua hilang. Karena diambil anak-anak itu. Saudara, tidak ada yang tahu. Berapa kali saya menghadapi yang namanya pistol, golok. Saudara, itu golok sebesar begini. Dan mereka taruh di meja. Bak. Dia bilang, hentikan kristenisasi. Atau kepala ibu putus. Dan saudara tanya, bagaimana ibu menghadapi itu? Saya cuma bisa berbahasa roh. Saya bilang, Tuhan, aku enggak tahu kok. Tiba-tiba Tuhan itu ngomong sangat jelas hari itu. Jadi ada pistol, ada golok. Dan Tuhan itu ngomong sangat jelas tentang latar belakang orang itu. Kamu dari kecil sudah begini. Kamu sudah bunuh berapa orang. Saya ngomong aja, wah mereka nangis. Mereka kasih pistolnya buat saya, goloknya buat saya, berlutut minta didoain. Saya bilang enggak, bawa pulang. Karena ini pistol golok sudah bau darah, bawa pulang. Tapi hari itu mereka terima Yesus tanpa A, tanpa B. Saya cuma enggak ada begini, bertobatlah, Tuhan mengasihimu, enggak ada. Saya cuma bilang, kamu dari umur sekian begini, umur sekian begini, dia nangis. Saya mau bilang, saudara, dia punya 1000 cara. Untuk melepaskan, untuk menolong. Dan itu bukan saat-saat paling mengerikan. Tapi itu saat-saat paling ajaib. Karena engkau berjalan dengan Tuhan. Tapi saya mau berkata, kalau saudara tidak pernah lewati itu. Saudara tidak pernah bisa suruh anak buahmu melewati itu. Karena itu namanya membunuh mereka. Dan saya berdoa, saudara mengerti. Oke. Saudara, saya akan tutup. Karena jam saya sudah lewat. Saudara, masih sangat banyak yang saya pengen bagikan sebenarnya. Tapi saya mau berkata begini ya. Saudara, Tuhan pengen jalan sama saudara. Dan pada waktu saudara jalan sama Tuhan, tiba-tiba saudara akan lihat di dalam dirimu itu ada kekuatan, keajaiban, semua yang luar biasa. Tapi saudara cuma butuh
berani melewati apapun bersama Tuhan. Kalau saudara mau jadi pemimpin, mari berani lewati apapun dengan Tuhan. Lewati. Nah, saya akan tutup dengan Yesaya 51 PPT tolong paling akhir. Ya, yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. Suara saya sudah, haleluya. 3, 2, 1. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Amin. Saudara, saya dapat ayat ini dan sangat diberkati lewat saudara suaminya Ibu Puji. Saudara, yang pertama, terjagalah, bangunlah. Ya. Saudara, kekuatan itu harus dikenakan seperti pakaian. Saudara, setiap pagi kenapa saudara perlu deklarasi? Kenapa saudara perlu berbahasa roh? Kenapa saudara perlu ngomong sama dirimu sendiri? Karena pakaian, kekuatan. Sebagai pemimpin, saudara harus pakai. Saudara, saya itu kalau lagi beku ya, saya akan lihat kaca dan saya bilang, lu gak tahu diri. Kamu diberkati kalau kamu gak bisa bersyukur. Kamu gila. Bertobat. Itu adalah cara mengenakan kekuatan. Kalau saudara tidak bisa berurusan dengan dirimu, saudara tidak bisa berurusan dengan orang lain. Kalau saudara setiap pagi tidak mengambil kekuatan dan memakainya, saudara pagi bangun udah gini, kerja lagi, pelayanan lagi. Saya kalau bangun pagi saya bilang, Kiara Tasya, terima kasih buat hari yang ajaib, hari yang dahsyat, hari lawatan, hari kemenangan. Why? Alkitab berkata mati dan hidup dikuasai lidah. Alkitab berkata apa yang kau katakan Tuhan yang melakukan. Saudara, Alkitab berkata saudara, lidahmu menurunkan atau menaikkan engkau. Pakai itu sebagai kekuatan. Saudara, yang kedua dikatakan, pakaikan pakaian kehormatan. Saudara, kehormatan kita itu kalau melayani. Kehormatan kita kalau boleh bahkan menderita sedikit bagi Kristus. Kehormatan kita kalau kita bisa meletakkan dasar dan orang lain naik di atasnya. Saudara harus tahu, itu kehormatan pemimpin. Kehormatan pemimpin bukan pada waktu saudara jadi diktator. Saudara teriak-teriak. Kehormatan pemimpin waktu saudara melihat bahwa saudara diinjak sampai orang lain bisa naik di atasmu. Saya hari ini bangga semua anak-anak saya naik lebih besar di atas saya. Saudara, saya bersyukur. Saudara Bu Iren nanti yang khotbah habis saya. Salah satu saudara. Waktu kita bisa melihat semua anak kita menjadi besar. Saudara, pakaian kehormatan. Pada waktu kita bahkan bisa berkata sorry. Minta maaf dan bertobat. Di saat kamu ada di atas. Itu pakaian kehormatan. Pakaian kehormatan adalah pada waktu seperti Bu Iren. Yang lain lagi. Anaknya mati. Saudara, hari itu jam 5 pagi saya dengar rumahnya habis, anaknya mati. Saya ini gak tahan, seperti hancur saya. Saya teriak, Tuhan, Tuhan. Saudara, Bu Iren ngomong begini. Tenang semua baik. Pasti semua baik. Saya bilang, loh ini yang gimana sih? Yang ngalami dia, yang anaknya meninggal dia, yang saudara rumahnya habis dia, kok dia yang menguatkan saya? Saudara, itu hari Sabtu. Dan saya bilang saya ke sana.
Dia bilang apa? Dahulukan Tuhan. Selesaikan dulu pelayanan. Itu hari Sabtu. Saudara, itu pakaian kehormatan. Itu pakaian kehormatan. Ada banyak orang berpikir pakaian kehormatan waktu kita punya gedung besar. No. Iblis bisa buat itu. Tapi iblis tidak bisa buat saudara kesejatian. Waktu saudara dengan air mata bertobat dan berkata, Tuhan, aku pemimpin dan aku jatuh lagi. Doakan aku. Angkat aku lagi Tuhan. Saya berdoa. Saudara tahu artinya pakaian kehormatan. Hari itu seorang teman saya punya anak narkoba. Saudara, dia utang kiri kanan untuk menutupi. Saudara, dia bahkan sampai saudara gak tahan dan masuk. Saudara stres, sangat stres. Sampai dia harus minum alkohol, minum obat penenang untuk dia bisa tidur. Dan dia tutupi karena dia gembala sidang. Tapi pas hari itu Tuhan bilang, nak, bukan begitu caranya. Di tengah kebaktian, dia maju, dia bilang, Bapak Ibu, saya mau ngaku. Saya gagal mendidik anak. Anak saya narkoba. Anak saya berzina. Anak saya mencuri. Bahkan anak saya ada di kantor polisi. Dia bilang, saya punya utang di mana-mana. Karena saya mau menutupi dan membayar anak saya. Dia bilang, bahkan saya minum dan harus pakai obat untuk tidur. Dia bilang, hari ini Bapak Ibu boleh pecat saya. Tapi tolong doakan saya dan keluarga saya. Saudara, tiba-tiba satu demi satu jemaat maju mendoakan. Saudara, dan mereka berkata, Bapak utangnya berapa? Saya bayar. Utangnya ditutup semuanya. Saudara, mereka bikin jadwal untuk mengatur anaknya. Yang pengacara belain anaknya sampai anaknya bisa keluar dari penjara. Saudara, dalam 1 bulan semua beres. Dia juga lepas dari obat bius dan obat penenang dan minuman keras. Saudara, dan yang ajaib, begitu selesai itu, mereka buat penanganan keluarga-keluarga yang bermasalah dan narkoba. Dan jemaatnya dalam 1 tahun naik 3 kali lipat. Bagian kehormatan bukan pada waktu kita menipu, saudara. Tapi pada waktu kita berani untuk menjadi sejati. Saudara, ayatnya di sini, kebaskan debu. Saya mau berkata, jangan pernah berharap saudara bisa jalan memimpin tanpa kena debu. Karena itu kita perlu mandi setiap hari, betul kan? Jadi kalau saudara bilang, Bu, saya kena debu keletihan, saya kena debu marah, seperti saya mungkin. Saudara menjadi orang yang cerewet, menjadi nenek-nenek tua yang kelihatannya saudara sudah tidak berdaya, itu debu. Dan saudara perlu kebaskan. Perlu kebaskan every day. Yang terakhir, tanggalkan ikatan dari lehermu. Saudara, ada banyak orang tidak tahu. Ada jerat iblis di leher kita. Yang iblis tinggal tarik, jerat, habis kita. Saudara mungkin tanya, apa itu kesombongan, kemunafikan, kebekuan, kepalsuan, utang sana, utang sini. Apapun lah, saya bisa sebutkan banyak. Mungkin saudara diam-diam berzina. Saudara, itu semua ikatan di leher
Yang tinggal tunggu waktu, jeret, habis. Tapi Alkitab berkata bisa. Tanggalkan. Jangan takut. Minta dilayani. Ada orang-orang yang saudara bisa doa tepat. Jujur. Dan saya percaya yang terakhir berkata, Tuhan menunjukkan tangannya yang kudus dalam hidup saudara. Dan di depan semua orang. Sampai segala ujung bumi akan melihat keselamatan melalui hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.